Oke, kita ketemu lagi nih di video berikutnya. Kali ini kita akan bahas terkait ada 3 tipe penjual online shop nih teman-teman. Jadi kalau tadi sebelumnya, di video sebelumnya aku bilang ada tipe-tipe penjual ya di online shop itu, dan apa aja. Untuk video kali ini aku akan bahas ada apa aja ya teman-teman. Nah, yang pertama, oke, ini udah ada 3 list ya. Dropshipper, reseller, sama produsen nih ya teman-teman. Jadi kira-kira perbedaan dari dropshipper, reseller, sama produsen itu ada apa aja sih? Kita bahas satu-satu, oke? Nah, yang pertama nih, tipe penjual yang pertama yaitu dropshipper. Jadi dropshipper ini merupakan penjual online yang jualannya hanya bermodalkan katalog produk atau gambar produk, teman-teman. Ya, dan di sini juga kita bisa lihat kelebihan dari dropshipper. Yang pertama, modal kecil bahkan bisa tanpa modal. Kenapa? Karena kita ketika mau melakukan dropship ya ke orang lain, itu bahkan kita nggak usah ngeluarin modal pun bisa untuk melakukan penjualan secara dropship, teman-teman. Dan modalnya juga sangat kecil. Jadi nggak ada tantangan lagi nih buat kita. Nggak ada alasan lagi buat kita mau mulai jualan lewat online. Karena sekarang nggak punya produk pun bisa mulai nih dari tahapan yang pertama dulu, yaitu tahapan sebagai dropshipper, teman-teman. Yang kedua, lokasi dan jam kerjanya itu fleksibel. Karena kita juga nggak perlu mengontrol terkait stok barang dan juga packing dan sebagainya. Kita nggak usah punya pikiran terhadap barang deh. Yang kita lakukan adalah gimana cari orderannya aja. Setelah ada orderannya, baru kita tinggal kasih ke supplier untuk mereka mengirim produk yang sudah kita pesan ya, teman-teman. Nah, makanya kenapa lokasi dan jam kerjanya fleksibel. Lokasinya kita mau di mana aja ya, kita mau kerja mau di mana aja. Boleh di tempat kopi, boleh di restoran, boleh di rumah pun itu nggak masalah ya. Yang penting internetnya tersedia. Jadi makanya kenapa lokasi dan jam kerjanya fleksibel. Jadi sesuka kita aja, kira-kira kita mau jualannya tuh di jam berapa aja nih. Kalau misalkan kitanya kerja, mungkin kita bisa bikin settingan waktu untuk fokus jualan sebagai dropshipper itu di waktu-waktu jam berapa aja nih, teman-teman. Nanti kita tinggal setting waktunya aja ya, pembagian waktunya. Oke, kenapa? Lokasi dan jam kerjanya fleksibel, karena nggak bakal mengganggu kegiatan kalian. Oke? Kalau misalkan dropshipper itu jadi lebih mudah ya. Lebih mudah karena kita nggak usah repot-repot mikirin produk, packing produk, dan sebagainya, pengiriman, dan sebagainya. Itu udah tugasnya dari supplier. Jadi kita cuma ngasih resi aja ke mereka. Mereka tinggal nge-print out-nya aja. Nah, kemudian mudah dan efisien. Ya, jadi emang mudah sekali untuk kita yang mau mulai sebagai dropshipper. Seperti di bagian pertama, tetap kita bisa jualan tanpa ada modal pun kita bisa. Makanya kenapa caranya sangat mudah dan efisien dan lebih tidak beresiko ya teman-teman ya, daripada kita harus menyetok produk. Kemudian nih, selanjutnya, produknya beragam. Jadi kalau kita sebagai dropshipper, kita bisa loh buat jualin produk-produk dari mana aja. Jadi kita punya variasi produk nih, kita jualan nggak cuma produknya mengenai fashion aja nih. Kalau misalkan kita tertarik untuk jualan terkait produk elektronik, artinya kita juga bisa untuk jualan produk tersebut. Karena kita juga nggak perlu rugi untuk ngeluarin uang untuk membeli produknya, ya. Jadi tinggal kita ngasih resi aja, kemudian kita bisa dapetin komisi. Resinya bakal dikasih ke suppliernya. Kemudian menekan biaya overhead ya, overhead. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sebagai supplier atau produsen, pasti kita bakal memikirkan banyak sekali ya untuk terkait biaya-biaya yang dikeluarkan. Entah itu gaji karyawan setiap bagian, admin, terus juga packing barang atau gudang dan sebagainya, itu harus kita pikirkan juga. Terus juga biaya-biaya lain seperti biaya gedung, terus juga transport dari barang ya, dari pabrik sampai ke gudang, seperti itu. Jadi kita harus banyak memikirkan itu kalau sebagai produsen. Tapi kalau jadi dropshipper, kita nggak perlu memikirkan hal tersebut karena hal tersebut itu udah bukan tanggung jawabnya dropshipper ya. Tanggung jawab kita adalah hanya mencari produk, mencari customer, teman-teman, ya. Kemudian lebih hemat tenaga. Jadi kita nggak usah ngerjain hal yang banyak-banyak ya. Kita cuma nyari orderan, kalau udah dapat orderan baru kita bisa kasih ke supplier untuk pesanan yang kita terima. Jadi makanya lebih hemat tenaga daripada supplier ya. Kalau supplier itu jadi kerjanya lebih ekstra lagi nih karena dia harus mengontrol penuh terhadap barang.